Tanya Nabi Adam alaihissalam ketika meninggal tidak didahului dengan sakit. Tahu-tahu datang malaikat maut, kemudian ingin mencabut nyawanya. Maka dia usir malaikat tersebut. Kata dia belum waktunya. Umur saya 1000 tahun. Kata malaikat tidak, umurmu 960 tahun. Karena 40 tahun sudah kau sedekahkan, kau berikan hadiahkan kepada cucumu Nabi Daud alaihissalam. Artinya Nabi Adam dalam kondisi sehat. Dia lupa, kata Nabi SAW, Nasya Adam wa nasya dzurriyyatuhu. Adam lupa kalau dia pernah menghadiahkan umurnya kepada Nabi Daud dan dia, maka keturunannya kita pun juga pelupa. Akhirnya dicabut nyawanya. Lihat Nabi Daud alaihissalam ketika dicabut nyawanya bukan dalam kondisi sakit. Dia sedang pergi, tiba-tiba malaikat maut tiba di kamarnya. Maka istrinya pun mengancam. Malaikat maut datang dalam bentuk mungkin seseorang. Maka istrinya mengancam, kata dia, hati-hati kau, kalau Daud datang ketemu engkau, kau akan celaka. Karena Nabi Daud terkenal kuat. Tiba-tiba Nabi Daud datang alaihissalam. Bertanya, siapa engkau? Maka malaikat maut berkata, Ana alladhi la ahabul muluk, wa la yamtani'u minnil juhujjab. Aku adalah yang tidak pernah takut sama raja manapun, dan tidak ada bodyguard manapun yang bisa menghalangiku. Kata Nabi Daud, idzan anta malakul maut. Kalau begitu kau malaikat maut, silakan cabut nyawa. Baik, Nabi Daud sakit dulu? Enggak. Jadi saya katakan bahwasanya kematian tidak harus disyaratkan sakit terlebih dahulu. Ini semakin menjadikan kematian misteri. Tidak harus sakit dulu. Betapa banyak orang periksa general check up, sehat-sehat saja, tahu-tahu meninggal dunia. Dan banyak kejadian, orang lagi sehat-sehatnya, lagi olahraga, tidak ada tanda-tanda sakit sebelumnya, tiba-tiba meninggal dunia. Demikian juga kematian tidak disyaratkan harus tua dulu. Kalau syaratkan harus tua dulu, kematian kita masih lama, rambut masih hitam. Tapi tidak harus mati harus tua. Betapa banyak orang belum tua sudah meninggal dunia. Bahkan sekarang banyak orang meninggal masih dalam kondisi muda. Coba aja pengajian ini, yang rambutnya putih semua berapa orang hadir? 1-2 orang. Rata-rata rambutnya masih hitam. Terus yang rambutnya putih kemana semua? Sudah enggak ada. Sudah tidak ada. Karena tidak disyaratkan seorang meninggal harus tua terlebih dahulu. Benar secara perhitungan, secara persentasi. Kalau secara persentasi benar. Persentasi orang tua meninggal yang sudah tua lebih banyak daripada yang muda meninggal. Itu benar. Secara keseluruhan. Kalau di data yang meninggal rata-rata sudah tua daripada yang muda meninggal. Dihitung-hitung jumlahnya memang persentasenya jauh. Taruhlah yang meninggal tua 80%, yang meninggal muda 20%, taruhlah. Itu benar. Tetapi kau sendiri persentasimu mati dalam kondisi tua atau muda 50-50. Karena bisa jadi kau termasuk 20% itu. Kalau ditinjau secara global dia benar. Yang meninggal taruhlah yang tua 80%, yang meninggal masih muda 20%. Itu benar secara keseluruhan. Tapi kalau bagi kita person-person, maka probability-nya, kemungkinan kita untuk meninggal tua atau muda sama-sama 50%. Dan betapa banyak yang meninggal masih muda. Saya kemarin ketemu ada salah seorang pegawai di perusahaan negara. Ya. Jadi kasus, jadi dia tidak boleh kerja karena ketika dia di general check up, dia kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, sehingga dia kerja kantor, tidak ke lapangan. Dia bilang, Ustaz sudah beberapa tahun ada fenomena. Banyak pekerja-pekerja muda kami, umur 20 sekian, di lapangan meninggal dunia. 23, 25, di lapangan meninggal dunia. Tanpa ada sakit sebelumnya, dan mereka lolos general check up. Dia bilang, memang mati tidak harus sakit terlebih dahulu, dan mati tidak harus tua terlebih dahulu. Bahkan anak kecil baru lahir ada yang meninggal. Bahkan belum lahir sudah meninggal. Dari sini bahwasanya kematian semakin misteri. Dan kita harus sadar bahwasanya kita semua sedang dalam perjalanan menuju kematian. Kata orang ibarat seorang sedang masuk di kelas mengisi soal ujian. Kita ini kan diuji tiap hari. Diuji dengan harta, diuji dengan jabatan, diuji dengan tontonan, diuji dengan musik-musik, diuji dengan waktu luang, diuji dengan usaha kita, diuji dengan istri, diuji dengan suami, diuji dengan anak-anak. Kita setiap hari ngisi ujian.
Dan bisa saja tiba-tiba kertas ujian kita diambil, selesai. Entah kita jawabannya benar, sudah selesai, belum selesai jawabnya, tiba-tiba kita diambil kertasnya, waktu sudah selesai. Ibarat demikian. Kita sedang menjalani ujian tersebut, tiba-tiba kita dicabut nyawa untuk siap dihisab pada hari kiamat kelak. Karena kematian adalah suatu yang rahasia dan misteri dan bisa datang dengan tiba-tiba, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam banyak ayat tentang sebentarnya hidup dunia ini, ya, agar kita waspada. Seperti Allah sebutkan tentang perkataan seorang lelaki yang beriman dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya dalam surat Ghafir, wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ya qaumi innama hadhihi al-hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Orang dari keluarga Fir'aun masuk Islam ini, tapi dia menyembunyikan imannya. Dia menasihat, dia mengatakan, wahai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepada kalian jalan yang lurus. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan yang sementara. Mata' itu artinya kesenangan yang sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Adapun hari akhirat itulah tempat tinggal yang untuk menetap yang sesungguhnya. Menetap yang sesungguhnya. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mitlah. Siapa yang melakukan keburukan, dia tidak dibalas kecuali setimpal. Wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Maka siapa yang beramal saleh dalam kondisi beriman, fa ulaika yadkhuluna jannah, maka mereka itu yang masuk surga, yurzaquna fiha bighairi hisab, diberi anugerah oleh Allah tanpa hisab di surga. Jadi Allah menamakan dunia dengan mata. Bahkan dalam ayat yang lain, mata'un qalil, kesenangan yang sebentar. Allah misalkan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Berilah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit, kemudian jatuh di atas bumi yang tandus, kemudian menumbuhkan tumbuhan warna hijau, menyenangkan dilihat, indah. Kemudian kata Allah, fasbah hashiman tadruhu riyah, tiba-tiba berubah menjadi daun yang kering yang ditiup oleh angin. Allah menggunakan kata fa asbaha hashiman. Fa langsung. Kalau dalam bahasa Arab fa itu menunjukkan tertib tanpa jeda. Artinya begitu singkat kehidupan ini. Sebagaimana daun yang hijau tiba-tiba menjadi kering, kemudian ditiup angin. Cepat hidup ini, tidak lama. Allah juga menamakan dunia dengan zahratal hayatid dunya. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Janganlah kau panjangkan matamu untuk melihat kenikmatan dunia. Allah namakan dengan zahra. Zahra itu seperti bunga mawar. Benar berwarna-warni, ada merah, ada jingga, ada ungu, indah dilihat, tetapi cepat sekali layu. Kalau kita petik bunga tersebut cepat layu. Demikian kehidupan apa? Dunia. Ya akhi, kita sekarang sudah mulai layu sebagian kita. Tadinya kuat kokoh, kemudian mulai. Kemarin saya baru ketemu, sebelumnya seorang, Masya Allah, saya ketemu pendekar jagoan. Saya ketemu lagi, udah tua, sakit-sakitan, sudah saatnya layu. Kemarin sebelum beberapa tahun yang lalu masih pendekar. Jagoan, masih ini, masih anu. Ternyata waktunya sakit, ya sudah tua, mungkin kena stroke, sudah enggak kuat, waktunya, sudah tiba waktunya. Nabi SAW juga menjelaskan tentang betapa singkatnya dunia. Kata Nabi SAW, ketika Nabi ditawarkan untuk diberikan tempat tidur yang nyaman, Nabi tidak mau. Kata Nabi, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Apa urusan dunia? Perumpamaanku dengan perumpamaan dunia seperti seorang pengembara, kemudian dia duduk di bawah pohon, kemudian dia beristirahat. Kemudian dia pergi. Apa urusan dunia? Perumpamaanku dengan dunia seperti seorang pengembara, kemudian dia duduk di bawah pohon, kemudian dia beristirahat.
yang sedang bersafar, kemudian singgah sebentar di bawah sebuah pohon. Ibarat ini seperti di bawah sebuah pohon, tidur sebentar. Tumaraha fataraha, kemudian melanjutkan perjalanan, dia meninggalkan pohon tersebut. Terus kalau dunia cuma sebentar, seperti singgah di bawah sebuah pohon, ngapain kita terlalu sibuk memikirkannya? Yang kita pikir adalah perjalanan selanjutnya. Perjalanan selanjutnya. Jadi ini semua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kita bahwasanya kita ini hidup cuma sementara dan tiba-tiba kematian bisa datang tanpa kita duga-duga terlebih dahulu, tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Dan betapa banyak orang keluar dari rumahnya tidak terbetik dalam benaknya 1% pun dia akan meninggal dunia, tidak terbetik sama sekali. Dia keluar dengan berbagai macam rencana, tiba-tiba dia meninggal dunia. Dari situ maka hendaknya kita perlu persiapan. Karena begitu kita meninggal, selesai. Amalan tidak bisa beramal lagi. Tidak bisa beramal lagi. Yang ada tinggal hisab. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata, al-yauma amalun bila hisab. Godan hisabun bila amal. Hari ini kita bisa beramal, Allah belum hisab. Silakan beramal. Mumpung masih ada nyawa, masih hidup, masih bisa bernafas, silakan beramal. Godan kalau sudah mati, yang ada cuma apa? Hisab. Sudah tidak bisa beramal. Ali berkata, wa kunu abna al-akhirah wa la takunu abna ad-dunya. Jadilah kalian pengikut akhirat dan jangan kalian jadi pengikut dunia. Ya. Karena dunia semakin menjauh dari kita dan akhirat semakin mendekat kepada kita. Hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas apa sih persiapan yang bisa kita lakukan dalam rangka bertemu dengan janji Allah, yaitu kematian tersebut. Ya. Ini perlu kita serius, ikhwan. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Teman-teman kita mulai meninggal. Alhamdulillah kalau meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Alhamdulillah. Tapi kalau dalam su'ul khatimah, repot. Baik. Untuk persiapan, kita harus menyadari bahwasanya waktu kita untuk bersiap-siap itu pendek. Kesempatan kita untuk bersiap-siap itu sedikit. Kita tidak punya kesempatan yang panjang lebar, yang luas, tidak. Umur kita ini sedikit. Saya bacakan perkataan Ibnu Jauzi rahimahullahu taala ketika dia menasihati putranya. Dia berkata, "Wa man tafakkara fid dunya qabla an yujad ra'a muddatan tawilah." Siapa yang merenungkan tentang dunia sebelum dia lahir di dunia, dia melihat kayaknya dunia ini panjang. Fa idza tafakkara fiha ba'da an yakhruj minha ra'a muddatan tawilah. Ketika dia lahir di atas muka bumi ini, kemudian dia merenungkan tentang dunia ini, seakan-akan dunia ini panjang. Coba kita renungkan, sebelum kita lahir dunia sudah berjalan, ya enggak? Sebelum kita ada, dunia sudah berjalan enggak? Berjalan. Ketika kita lahir, kita lihat, Masya Allah, masih muda, kita masih muda, dunia depan kita seakan-akan masih panjang. Kemudian, saya ulangi, fa idza tafakkara fiha ba'dan yakhruju minha ra'a muddatan tawilah. Kalau dia merenungkan tentang kehidupannya setelah dia meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia, dia lihat bahwasanya ternyata setelah kehidupan dunia ternyata kehidupan lebih panjang lagi. Wa alima anna labtha fil quburi tawilun. Dia sadar bahwasanya menunggu di kuburan itu sangat panjang. Bukankah sudah ada orang yang dikubur ribuan tahun? Ada atau tidak? Sudah ada banyak. Fa idza tafakkara fi yaumil qiyamah alima annahu 50,000 sanatin. Kalau dia pikirkan lagi, di kuburan aja panjang, dia pikirkan nanti hari kiamat di padang mahsyar ternyata 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Hari yang 50.000 tahun dari proses sejak dibangkitkan, disidang, hisab, kemudian mizan, kemudian zulmah, kemudian sirat, itu semua, kemudian qantarah, itu semua masanya 50.000 tahun.
Kemudian fa idza tafakkara fil lubthi atau fil labthi fil jannah wan nar alima annahu la nihayata lahu. Kemudian dia renungkan lagi. Kalau sudah masuk surga atau neraka ternyata tidak ada penghujungnya, tidak ada penghujungnya. Bila nihaya, tanpa ada ujung, bukan 1000 miliar tahun, bukan 1000 triliun tahun, selama-lamanya abadul abad. Baik. Jadi dia bandingkan kehidupan sebelum dia lahir di dunia, setelah dia keluar dari dunia, ternyata kehidupan setelah dunia ini panjang sekali. Tapi sekarang Ibnu Jauzi mengajak untuk memikirkan kembali tentang hakikat di dunia. Dia berkata kepada anaknya, fa idza ada ila an-nazar fi miqdari baqa'i fi dunya faradna 60 sana mathalan. Jika seorang kembali berpikir tentang lamanya dia di atas muka bumi, taruhlah misalnya dia hidup 60 tahun masalan. Fa innahu yamdi minha 30 sana fi naum. Maka dia tahu 30 tahun buat tidur. 30 tahun buat apa? Tidur. Wa nahwi min 15 min as-siba 15 tahun untuk masa dari kecil sampai sebelum balik. Fa idza hasabal baqi kana aktsaruhu syahawat wal mata'im wal makasib. Jadi mungkin beliau berlebihan ya, tapi kalau kita taruhlah umur kita 60 tahun, kita tidur satu hari 8 jam, itu yang normal. Yang tidak normal sampai 10 jam dan lebih. Kalau kita tidur 8 jam, berarti hidup kita untuk tidur sepertiga, ya kan? Sepertiga buat tidur, karena satu hari 24 jam. Dipotong 8 jam berarti sepertiga. Berarti kalau kita umur 60, sudah 20 tahun sendiri buat apa? Buat tidur. Belum lagi umur kita yang tidak bisa gunakan untuk mendapatkan pahala yang banyak karena kita masih belum balik, itu sekitar 15 tahun. Orang balik umur 15 tahun. Jadi kalau dipotong 20 kurang 15 dan 30 tahun sudah hilang. Tinggal 30, taruhlah tinggal 30 tahun. 30 tahun ini lagi kata Ibnu Jauzi rahimahullah. Kalau dia pikirkan lagi kebanyakan habis untuk makan, untuk syahwat, untuk kerjaan. Benar. Kita keluar rumah kerja berapa jam, buat kuliner berapa jam, untuk urusan syahwat, untuk mau anak istri berapa jam, banyak sekali. Fa idza khalusa ma lil akhirah wajada fihi minar riya' wal ghaflah katsira. Itu pun kita lihat waktu kita yang untuk akhirat, untuk dakwah, untuk sholat, untuk puasa, untuk ikut pengajian, itu pun kita dapati banyak yang riya. Banyak yang apa? Riya, ujub, cari muka, pingin tampil, pingin dipuji, lalai. Fabimadza tasyril hayatal abadiyah? Kalau gitu kita mau pakai modal apa untuk membeli kehidupan akhirat? Wa innamat thamanu hadhihi sa'at. Sementara modal untuk membeli hari akhirat itu adalah waktu kita ini. Artinya Ibnu Jauzi ingin mengajak anaknya merenungkan bahwasanya kita ini waktu cuma sebentar. Itu pun kalau umur kita sampai 60. 60 kurang 15 sudah tinggal berapa? 45 kan? 45 dikurang sepertiga tinggal berapa? Sepertiga dari 45 buat tidur. Ya 15 tahun kita enggak dihitung, main sana, main game, main PlayStation, main apa, loncat sana, loncat sini selesai. Enggak dihitung karena kita masih belum balik. Baik, umur kita tinggal 45. 45 sepertiganya buat tidur. Sepertiga berapa? 15 tahun. Berarti umur kita tinggal 30. 30 yang untuk cari duit, untuk jalan-jalan, untuk moge-mogean berapa jam? Untuk jalan sana, jalan sini, keluar negeri, main-main sana sini ketemu orang berapa jam? Banyak. Kita bandingannya kegiatan kita sehari-hari. Untuk cari duit, kerja keluar pagi, pulang sore, diskusi sana, rapat sini, untuk ngurusin kerjaan, cari duit juga habis waktu banyak. Tapi untuk Allah, untuk akhirat, kata Ibnu Jauzi. Renungkan untuk akhirat berapa jam sehari? Coba kita renungkan. Sehari kita berapa jam? Baik. Contohnya ikut pengajian, jadi panitia pengajian, baca Quran, salat malam kalau bangun, ya. Kemudian dengar YouTube pengajian. Tidak banyak dalam sehari. Tapi dari yang amal akhirat kita itu pun masih dam tuli hayati. Ketika dihadirkan neraka jahanam pada hari kiamat kelak, maka pada hari itu setiap manusia yatadzakkar akan ingat dan sadar. Kemudian setiap jiwa akan berkata,
yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya dulu di dunia saya melakukan amal soleh untuk kehidupanku sekarang di akhirat. Tapi sudah terlambat. Dia cuma mengatakan ya laitani, amboi, aduhai, seandai kata, seandainya, sudah enggak bisa. Makanya Allah menamakan dengan hari akhirat dengan yaumal hasrah, hari penyesalan. Wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflah wa hum la yu'minun. Berilah peringatan kepada mereka tentang yaumal hasrah, hari penyesalan. Itu hari kiamat. Yang siapa yang menyesal? Semua orang, termasuk kita-kita. Kita semua pasti menyesal. Orang kafir menyesal, pelaku maksiat menyesal. Yang menghatamkan film Korea pasti menyesal. Menghatamkan film India juga pasti menyesal. Yang menghatamkan waktunya untuk musik-musikan, joget-jogetan pasti menyesal. Yang komentar habis-habisan di medsos juga menyesal. Dia komentar maki-maki sana, maki sini, menyesal. Yang ribut sana, ribut sini karena dunia, karena jabatan pasti menyesal. Bukankah Nabi mengatakan hati-hati dengan jabatan? Khizyun wa nadamah yaumal qiyamah, hanyalah kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Ribut, tuduh sana, tuduh sini, bukan karena akhirat, tapi karena secercah dunia yang belum tentu membuat dia bahagia. Kita ini banyak menyesal, pasti banyak menyesal. Nah, supaya kita berkurang penyesalannya, kita evaluasi sama-sama. Saya harus evaluasi, antum harus evaluasi, ibu-ibu harus evaluasi. Yang sibuk beli barang-barang mewah pasti menyesal. Yang tiap hari ngomelin suami pasti apa? Menyesal. Yang tiap hari kerjanya ke mall juga menyesal. Oleh karenanya kurangi penyesalan kita, kurangi dengan persiapan. Maka saya katakan tahapan pertama adalah kita menyadari bahwasanya sisa waktu kita tidak banyak, sehingga kita pelit dengan waktu. Karena modalnya adalah waktu. Kalau ada waktu baru kita bisa beramal. Enggak ada waktu gimana bisa beramal? Ada perkataan indah dari Ibrahim At-Tamimi. Dia berkata, atau Ibrahim At-Taimi dia berkata, "Mathaltu nafsi fil jannah, aqulu min thimariha." Aku menghayalkan diriku sedang di surga di hari akhirat. Aku lagi di surga. Lalu aku makan buah-buah yang ada di surga. Wa asyrabu min anhaira. Kemudian aku minum dari sungai-sungai yang ada di surga. Betapa indahnya kehidupan tersebut. Tsumma mathaltu nafsi fin nari. Lalu aku membayangkan seandainya aku masuk neraka, wa liyauzubillah. Aku min zakumiha, aku makan dari buah zakum. Wa asyrabu min sadidiha, dan aku minum dari nanah-nanah luka-luka penghuni neraka. Wa u'aliju salasilaha wa aglalaha, dan aku menghadapi rantai yang diikatkan kepadaku, belenggu yang dipasang di leherku. Faqultu li nafsi, ay nafs, ayu syai'in turidin. Maka aku berkata kepada jiwaku ketika itu, seandainya aku sedang di neraka jahanam, kau ingin apa wahai jiwaku? Maka jiwaku pasti berkata, uridu an uradda ila dunya fa a'mala salihah. Aku ingin dikembalikan ke dunia untuk beramal saleh. Demikian juga seandainya aku sedang di surga, jika aku bertanya kepada jiwaku, apa yang kau inginkan wahai jiwaku? Aku ingin kembali ke dunia untuk tambah amal solehku. Kalau aku lagi di neraka, aku bertanya pada jiwaku, apa yang kau inginkan? Sedangkan kau sedang di neraka, aku ingin kembali di dunia untuk beramal soleh. Maka Ibrahim rahimahullah berkata, fa anti fil umniyati fa'mali. Kau sekarang sedang dalam angan-anganmu. Kau sedang di dunia, maka beramalah. Ya, sibukkanlah dengan bagaimana kau di alam barzakh. Jangan terlalu sibuk dengan urusan orang. Ini sibuk urusan orang, kita enggak tahu nasib kita bagaimana. Kita ini masing-masing nanti. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap mereka akan datang sendiri-sendiri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ngajak-ngajak istri ketemu Allah bareng-bareng, ngajak-ngajak teman kita sendiri-sendiri. Masing-masing bertanggungjawabkan apa? Amal salehnya. Yang terlalu banyak mikir orang. Mikir kamu bagaimana? Kamu bagaimana? Kalau mati sekarang bagaimana? Siap atau tidak? Itu. Dari sini maka ada beberapa mungkin amal soleh yang kita tekankan. Intinya seluruh amal soleh itu
kita akan lakukan. Selama itu amal soleh, lakukanlah. Tapi ada beberapa amal soleh yang hendaknya kita tekankan persiapan untuk meninggal dunia. Yang pertama, ikhwan, yang sangat penting adalah taubat. Jangan pernah meninggalkan taubat dengan persyaratannya. Jangan pernah meninggalkan taubat dengan persyaratan. Taubat syaratnya 3. Al-iqla' anidz dzam, meninggalkan dosa. Yang kedua, an-nadam, menyesali perbuatan tersebut. Yang ketiga, al-azm ala adamil audah, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Taubat ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Begitu dicintai oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah sampai Allah mentakdirkan manusia pasti berdosa. Sampai Nabi SAW bersabda, "Laulam tudhnibu la dhahaballahu bikum thumma ja'a biqaumin yudhnibun fayastaghfirullah fayaghfirullahu lahum." Kalau kalian tidak pernah berdosa, Allah akan sirnakan kalian, hilang kalian dari muka bumi. Lalu Allah datangkan suatu kaum yang mereka berdosa, kemudian mereka bertaubat, lalu Allah ampuni dosa-dosa mereka. Saking cintanya Allah kepada ibadah taubat, Allah mentakdirkan sebagian hamba berdosa. Makanya Nabi berkata, kullu bani Adam khata', seluruh anak Adam suka melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang berdosa yang suka bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina, sungguhnya Allah mencintai orang yang suka bertaubat. Taubat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah, ibadah yang disukai oleh Allah. Bahkan dianjurkan untuk seluruh manusia. Para nabi pun suka bertobat. Apalagi kita yang banyak dosanya. Hendaknya sering kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya dia adalah ibadah yang paling dibenci oleh syaitan. Kenapa dibenci oleh syaitan? Karena hasil kerjaannya gagal semuanya. Bayangkan syaitan menjebak seseorang, orang ini berzina, merampok, membunuh, melakukan maksiat. Di ujung hayatnya dia bertobat. Syaitan ngenes enggak? Gigit jari. Ini sudah puluhan tahun bermaksiat, sebentar lagi cemplung neraka, tahu-tahu di penghujung hayat dia bertobat. Semua usaha dia sia-sia. Lihatlah bagaimana penyihir Fir'aun, para penyihir Fir'aun. Yang kerjaan mereka mungkin puluhan tahun adalah mencari nafkah dengan melakukan syirik akbar, melakukan sihir. Ternyata di penghujung hayatnya, fa'ulqiyas saharatu sujada, mereka sujud pada Allah. Qalu amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa. Beriman, tidak sampai sehari, tidak sampai satu siang, dibunuh oleh Fir'aun, masuk surga. Gagal setan selama ini. Karena kita tidak tahu kapan kita bakalan mati, maka seringlah bertobat. Jangan pernah menunda tobat. Apa kata seorang penyair? Bahwasanya kematian tiba-tiba, kata penyair tersebut, ya. Man lam yamut bi sayfin mata bi ghairihi. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Siapa yang tidak meninggal karena pedang, artinya dia selamat. Tidak dibunuh oleh pedang, dia akan mati dengan sebab yang lain. Dan sebab kematian sangat banyak, semuanya menuju pada tujuan, sama-sama mati. Taruhlah pada diri kita ada 1000 sebab kematian. Bukankah sebab kematian banyak? Banyak. Ketabrak mobil, mati. Sakit, mati. Jatuh dari tempat tinggi juga, Pak, mati. Serangan jantung, mati. Penyakit dengan berbagai macam bentuknya. Sebab kematian banyak. Dibunuh orang, mati. Dijamret orang, mati. Nakalin orang, mati. Berjihad juga mati. Sebab kematian banyak. Banyak orang. Ketika kumpulin, sebab orang mati banyak sekali. Tapi kalau Anda bisa berhasil lolos dari satu sebab, masih ada sebab lain menanti. Taruhlah Anda olahragawan, supaya tidak sakit. Anda olahraga, Anda sehat. Tahu juga mati. Kenapa? Waktunya mati, sudah tua. Memang kalau olahraga terus, muda terus, enggak, ada waktunya juga mati. Kata Nabi, semua penyakit bisa sembuh kecuali tua. Kalau tua selesai. Anda sudah olahraga sehat-sehat, tahu-tahu ketabrak mobil, selesai, mati. Anda olahraga sehat-sehat, terlalu sehat. Tubuh tidak bisa meledak, terlalu sehat, mati. Jadi kita mati kapan saja. Mati kapan saja. Karena kalau kita tahu kita bisa mati kapan saja, tidur aja bisa mati. Orang tidur nggak bangun-bangun, banyak. Tidur tahu-tahu mati. Oleh karenanya, kalau lagi maksiat, segera bertobat. Jangan bilang, saya maksiat malam ini, besok habis subuh saya yang bertobat, pas sholat subuh. Ya, yang tidur belum tentu bangun subuh. Bagaimana seorang meninggal su'ul khatimah,
sebelum meninggal bermaksiat dan belum sempat bertobat, waliyadzubillah. Maka maksiat kapan saja, jangan lupa bertaubat, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Ini bekal utama untuk menghadap kematian, senantiasa bertobat. Makanya di antara zikir yang dianjurkan, Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli, astaghfirullah, Rabbi ghufirli wa tuba alayya innaka antat tawwabur rahim. Rasulullah berkata, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung seorang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Itu kalau di mana-mana istighfar. Astagfirullah, dosa kita ini banyak-banyak. Dosa pandangan melihat yang tidak-tidak, mendengar yang tidak-tidak, dosa terhadap istri, dosa terhadap anak-anak, kurang perhatian sama anak-anak, tidak perhatian sama istri, dosa terhadap suami, bangkang sama suami, tidak berterima kasih kepada suami, nuntut suami yang macam-macam. Dosa banyak. Dosa terhadap terkait dengan orang tua, banyak dosa kita ini diliputi oleh dosa. Diliputi oleh dosa. Baik, kalau gitu yang paling beruntung yang sering apa? Istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Baik, ini yang pertama. Jangan lupa untuk sering bertobat. Yang kedua, kalau punya masalah sama orang, segera selesaikan di dunia. Punya masalah sama orang, segera selesaikan di dunia sebelum kita disidang oleh Allah di akhirat. Kita berusaha tidak punya masalah, tapi itu mustahil. Kita pasti punya masalah. Namanya kita berinteraksi dengan manusia tidak selalu nyaman. Masalah tersebut bisa saja terhadap orang dekat kita. Punya masalah sama ibu, punya masalah sama ayah, punya masalah sama anak-anak, punya masalah sama pasangan hidup, sama suami, punya masalah sama istri, punya masalah sama tetangga. Usahakan kalau ada masalah selesaikan. Kalaupun tidak selesai, pastikan kamu di posisi yang benar, pastikan. Jangan sampai meninggal dalam kondisi zalim. Kenapa? Karena Nabi berkata, "Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk adalah kesulitan yang bertumpuk-tumpuk sejak kau dibangkitkan, mengalami kesulitan dibangkitkan, disidang, dihisab, di mizan, semuanya susah. Karena meninggal dalam kondisi menzalimi orang lain. Ada yang mengatakan dzulumatun yaumal qiyamah, kegelapan yang bertumpuk-tumpuk ketika kau melewati sirat. Ujian terakhir, masuk surga atau neraka. Kalau mau masuk surga jalannya harus kelihatan supaya bisa ngelewat. Kalau gelap, enggak kelihatan jalan, jatuh. Makanya orang beriman dikasih cahaya, semakin besar imannya semakin tinggi cahayanya. Ada cahayanya seperti pohon korma, ada cahayanya seperti gunung, dia lihat jalan dengan jelas dia lewat. Tapi kalau zalim, ambil harta orang, nipu orang, jual barang tidak beres, jual jasa tidak beres, aduh repot. Jual mobil, ternyata mobilnya banyak rusaknya, tidak dibilang-bilang. Zalim atau tidak? Zalim. Jual jasa travel, katanya bintang 5, ternyata sampai di Mekah bintang 7. Zalim atau tidak? Zalim. Ngeri. Ngeri. Sebagai seorang suami tidak perhatian sama istri, kebutuhan nafkah batin lahirnya tidak dipenuhi. Zalim atau tidak? Zalim. Seorang istri sudah dinafkahi oleh suaminya, ternyata tidak taat kepada suaminya. Zalim atau tidak? Zalim. Tidak memberikan hak suaminya. Zalim itu apa? Menahan hak orang lain. Itu zalim. Anak-anak tidak diperhatikan. Dikasih kesenangan aja. Dibelikan HP, dibelikan mainan, semuanya kini. Tapi tidak diarahkan, tidak diajarkan, tidak dinasihati. Zalim. Tidak amanah kepada sang anak. Amanah dari Allah tidak kita tunaikan. Mengerikan ini. Punya masalah sama orang, punya masalah sama kakak, silaturahmi terputus. Oleh karenanya, kalau bisa sebelum meninggal semua masalah sudah selesai. Antum sekarang pikir punya masalah sama siapa? Coba renungkan. Anda enggak punya masalah sama saya? Pasti ada. Coba antum renungkan, ada enggak orang punya masalah sama kita? Atau antum tidak pernah bermasalah? Yang jadi masalah orang yang suka melupakan masalahnya, itu repot. Udah zalimi orang lupa, zalimi orang lupa, zalimi orang lupa. Lupa melulu. Makanya di antara pernyataan yang disampaikan Al-Qadhi Iyad, salah seorang ulama, Qadiyat atau Al-Maziri ketika mensyarah Sahih Muslim tentang orang yang melupakan kezalimannya. Ketika dia berbicara tentang sahibu maksin, penarik pajak.
Berbicara tentang masa lalu, orang menarik pajak tidak ada timbal balik, tidak punya hak narik pajak sengawurnya, maka dia bilang penarik pajak ini susah untuk diterima tobatnya. Kenapa susah diterima tobatnya? Karena terlalu banyak orang dia pajakin dan dia lupa. Terlalu banyak orang dia pajakin, terlalu banyak orang dia zalimi dan dia lupa siapa saja yang dia zalimi. Nah, seperti ini gimana mau diampuni kata? Nah, antum kalau punya masalah jangan sok-sok lupa. Coba ingat-ingat kembali, saya pernah ngambil duit siapa? Saya pernah nyolong uang siapa? Saya pernah kerja sama. Invest sama seseorang, saya zalim atau dia zalimi saya. Kalau antum ada masalah, pastikan antum yang benar. Karena pasti disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika antum salah, segera selesaikan sebelum meninggal dunia. Kalau tidak, kesulitan yang akan dihadapi pada hari kiamat kelak. Tapi di antara mungkin yang perlu dipersiapkan untuk bertemu dengan kematian. Secara umum, ini umum adalah takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan tentang haji. Kata Allah, wa tazawwadu, kalau kalian haji berbekalah, karena haji itu perjalanan. Dari tanah air menuju ke tanah suci, balik lagi, butuh bekal. Bekal untuk ditinggalkan buat keluarga selama kita perjalanan, bekal buat kita selama perjalanan, baru wajib haji. Kalau tidak punya bekal untuk keluarga ditinggal, bekal untuk perjalanan tidak wajib haji. Maka perjalanan dunia itu butuh bekal. Tapi Allah mengingatkan tentang ada perjalanan lain, itu perjalanan menuju akhirat. Kata Allah, fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekal dalam perjalanan akhirat adalah apa? Ketakwaan. Makanya Ibnu Qayyim menulis buku judulnya Zadul Ma'ad, yaitu bekal hari kebangkitan. Itu bekal kematian. Dia jelaskan tentang sunnah-sunnah Nabi. Inilah jalan ketakwaan. Ikuti sunnah Nabi, tinggalkan maksiat. Ini yang sering kita lalaikan. Takwa. Takwa kalimat ringan. Sering kita dengar khatib-khatib sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai yang beriman, bertakwalah sebenar-benar takwa. Tapi terkadang hanya sekedar lewat begitu saja saking sering kita dengarnya. Dahulu disebutkan bagaimana Abu Hanifah ditegur oleh seseorang, ittaqillah ya imam, bertakwalah kepada Allah. Kalau kau salah, yang salah banyak orang. Langsung gemetar, langsung sakit. Kalimat takwa bukan kalimat yang ringan. Apa itu takwa? Takwa adalah meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus dalam hidup ini harus serius kenali dosa-dosa. Banyak dosa yang kita belum tahu itu dosa. Harus kita belajar agar kita bisa menghindar. Ini duri, tapi kita enggak tahu itu duri. Kita injak, tubuh kita semakin luka. Maka harus kita tahu mana duri-duri yang dilarang. Belajar. Oh, ini ternyata enggak boleh, ini ternyata boleh, ini ternyata enggak boleh. Harus belajar. Bahkan sebagian yang sudah kita tahu itu dosa pun masih kita lakukan karena lemahnya iman. Maka takwa adalah meninggalkan kemaksiatan, dosa kecil maupun besar. Khalid dzunuba saghira wa kabira hadzaka tuqa. Tinggalkanlah dosa-dosa kecil maupun besar, itulah hakikat ketakwaan. Jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." Waspadalah kalian dari dosa-dosa yang kalian remehkan. Ya, karena dosa-dosa tersebut kalau sudah ijtama'na 'ala rajul ahlaknahu. Kalau dosa tersebut sudah berkumpul pada seorang, akan binasakan orang tersebut. Ibarat orang kumpulkan kayu bakar kecil-kecil udah banyak menjadi api yang besar. Dan dosa-dosa kecil ini banyak dalam kehidupan sehari-hari. Yang jadi terbiasa melihat yang haram, melihat wanita terbuka auratnya adalah hal yang biasa. Gibah namimah hal yang biasa. Dengar musik-musik adalah hal biasa. Kita terbiasa. Maka kita berusaha bertakwa sehingga ini merupakan bekal yang paling utama untuk menghadapi kematian. Yang terakhir ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, hati-hati adamul ghaflah. Jangan ghaflah. Ghaflah itu lupa dengan hari akhirat. Lupa dengan hari akhirat. Kalau kita lupa dengan hari akhirat, itu yang buat kita akhirnya membuang-buang umur kita. Kenapa kita lupa bahwasanya kita ini sedang menuju kematian? Allah mengatakan tadi,
Wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflah. Peringatkanlah mereka tentang hari penyesalan, yaitu hari kiamat. Banyak orang menyesal. Idh qudiyal amru, ketika semua perkara diputuskan, wa hum fi ghaflah, sementara mereka dalam kondisi lalai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa shahid laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menciptakan manusia. Yang ciptakan manusia Allah Subhanahu wa taala. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami tahu apa yang bergulir dalam hatinya, apa yang dibisikkan oleh hatinya. Allah tahu, alimun bi dzati sudur, Allah tahu apa yang terbetik dalam hati kita. Jadi semua Allah catat. Bukan cuma yang kita lihat saja, bukan cuma yang kita lakukan saja yang tercatat, yang bergulir dalam hati juga Allah tahu. Kata Allah, wa'lamu anallaha ya'lamu ma fi anfusikum fadharu. Ketahuilah, Allah tahu apa yang bergulir dalam hati kalian, waspadalah. Hati sombong, riya, meremehkan orang, suudzon, hasad, dengki, ini semua Allah tahu. Sebagaimana kebaikan juga, ikhlas, jujur, memaafkan, Allah tahu isi hati. Terus Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada urat nadinya. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika dua malaikat duduk di kanan dan kiri. Raqibun atid hadir dan siap menulis. Ma yalfidhu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun kecuali dicatat. Tidak ada satu ucapan kecuali dicatat. Tidak ada satu pandangan pun kecuali dicatat. Tidak ada satu pendengaran pun kecuali dicatat. Tidak ada satu ketikan komentar pun kecuali dicatat. Tidak ada satu spoon yang kita bikin kecuali semua dicatat. Sehingga maksud saya, Allah ingatkan semua dicatat. Jadi jangan lalai. Kemudian kata Allah SWT, ja'at sakratul maut bil haq. Kemudian datang sakratul maut dengan kebenaran, pasti datang. Dzalika ma kunta minhu tahid. Ini yang selalu kau berusaha menghindarinya. Kau tidak ingin sakratul maut, olahraga, pergi ke rumah sakit, supaya tidak mati kan? Tapi akan datang. Olahraga, main pingpong, main bulu tangkis, main apa lagi? Tenis lapangan, jogging, maraton. Buat apa itu semua? Supaya tidak mati. Ini yang kalian dulu menghindar, tapi waktunya datang akan datang. Mau sedang olahraga, mau sedang tidur, mau sedang main bulu tangkis, main tenis. Sudah banyak kita sering dengar. Sedang main tenis, lapangan meninggal di lapangan. Pernah dengar nggak? Ada orang yang saya kenal dekat meninggal demikian. Main badminton meninggal di lapangan juga ada. Dan sering kita dengar. Lagi jogging meninggal juga ada. Lagi main sepeda apalagi banyak yang meninggal. Padahal dia main sepeda, dia jogging untuk menghindar dari kematian, tetapi kematian datang di saat dia berusaha menghindarinya. Kata Allah, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah kematian yang kau lari darinya, dia datang. Kau jogging supaya tidak mati kan? Datang. Ketika kau sedang jogging. Ini masih mending. Ada yang sedang maksiat, sedang berzina meninggal. Lebih parah lagi. Baik. Laqad kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika ma kunta minhu tahid." Kemudian kata Allah, "Yaum wa nufikha fis-sur," dan ketika ditiupkan sangkakala. Ya. Dzalika yaumul wa'id, itulah hari yang telah diingatkan. Hari ancaman yang Allah ancam. Kata Allah kemudian, "Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid." Maka setiap jiwa digiring oleh malaikat yang menggiring dan menjadi saksi. Kata Allah, laqad kunta, itu menuju neraka jahanam. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kau dulu lalai dari ini semua. Lalai dari mengingat akhirat. Sehingga kau ngomong seenaknya, sehingga kau melihat seenaknya, sehingga kau mendengar seenaknya. Ini bahaya, lalai ini bahaya. Makanya seorang boleh menikmati dunia, tapi jangan banyak-banyak. Saking banyak dunia dia nikmati, dia lalai. Seorang boleh punya mobil, boleh punya motor, boleh punya mobil. Tapi terlalu indah rumahnya, terlalu indah mobilnya, terlalu indah perabotnya, lupa dengan akhirat, lupa.
Lalai ini jadi bikin kita masalah. Ketika kita lalai, kita malas beribadah. Ketika kita lalai, kita merasa umur kita masih panjang. Maka akhirnya kita tidak persiapan. Ini yang kata Allah, ya, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Dulu terlalu banyak syahwat yang kau ikuti sehingga kau lupa dengan hari kematian, hari akhirat. Terlalu banyak kesenangan yang kau ikuti sehingga kau lupa dengan hari akhirat. Menjadi seorang, silakan menjalani dunia ini, nikmati tapi jangan berlebihan. Nanti dia lalai dengan hari akhirat. Maka dalam segala kegiatan, saya akan sampaikan nasihat buat saya diri sendiri. Kita punya grup WhatsApp, grup, lihat, saya dalam kegiatan ini semakin dekat dengan Allah atau tidak. Kalau semakin lalai, tinggalkan grup. Jangan ragu-ragu. Ini grup membuat saya semakin apa? Lalai. Tapi kalau saya masuk di grup ini, saya semakin ingat dengan Allah. Saya merasa dekat dengan Allah. Saya merasa semakin bertakwa, lanjutkan. Umur cuma sedikit. Umur cuma sedikit. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin tentu masih banyak persiapan yang bisa kita lakukan. Seluruh amal soleh adalah persiapan. Tapi ini sekedar sebagian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memiliki bekal terbaik untuk akhirat kita. Semoga kita dianugerahkan husnul khatimah. Semoga kita dikumpulkan di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Allah taala alam bisawab. Mungkin sampai sini saya bisa sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Ada beberapa pertanyaan jamaah Ustaz juga kami. Untuk pertama, pertanyaan juga sedikit berbeda dari materi, tapi kemudian belum dijawab. Bismillah, Ustaz, bagaimana caranya tidak berhenti semua